bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Senin 4 April 2022, Pekan Prapaskah yang kelima. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai dengan 20. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur, dengan tema Terang yang Menghalau Kegelapan. Dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR dari Komunitas PRR Pademangan, Jakarta Utara. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menuntun hidup kita dalam seluruh hari ini dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur untuk rahmat dan cinta-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam yang lalu sampai hari baru ini. Kami juga bersyukur untuk rahmat-Mu yang telah menyemangati kami untuk mengalami kasih-Mu dalam setiap pengalaman hidup yang kami alami bersama-Mu. Kami mohon ya Bapa, pimpin dan tuntun kami hari ini. Bukalah mata dan telinga hati kami untuk boleh mendengarkan, meresapi dan mengamalkan sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam menjalankan perutusan setiap hari. Dengarkanlah setiap doa dan harapan hati kami yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan, kuatkan iman kami agar kami tidak jauh daripadamu. Dekatkanlah kami dalam pelukan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu,
kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita hari ini adalah terang yang menghalau kegelapan. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Dalam sapaan Tuhan hari ini, Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah terang yang dapat menghalaukan kegelapan dunia, di mana kehadirannya membawa keselamatan bagi banyak orang. Yesus adalah utusan Bapa satu-satunya, tetapi dalam menjalankan tugas pewartaannya, teristimewa dalam memberitakan kerajaan Allah. Orang-orang banyak, termasuk orang-orang Farisi, berusaha untuk menjatuhkannya dengan cara dan tindakan mereka yang sedemikian rupa terhadap Yesus. Tetapi Yesus tidak hilang akal bahkan mengalah, melainkan Yesus terus berusaha melakukan tindakan dan perbuatannya yang nyata dalam karyanya. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, pribadi Yesus adalah sosok pembawa terang keselamatan yang dapat menyelamatkan dosa umat manusia dari kegelapan dunia. Ketika kita berusaha untuk memahami pikiran Yesus, kita tidak bisa mengandalkan pikiran manusiawi kita, karena pikiran manusia dapat membawa kita pada jalan kesesatan. Teristimewa saat kita tidak yakin dan percaya pada setiap perbuatan dan karya baik yang dilakukan oleh Yesus dalam pewartaannya. Sama halnya dengan orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus dan mengatakan bahwa Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri dan kesaksiannya itu tidak benar. Dalam situasi ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata mereka tidak mengakui akan kelebihan yang dimiliki oleh Yesus, melainkan menjatuhkannya. Contohnya di dalam kehidupan manusia, orang lebih suka memojokkan sesamanya dibandingkan dengan mengakui kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan di balik itu, mereka berusaha menjatuhkan sesamanya dengan cara dan sikap mereka yang kadangkala menyakitkan hati sesamanya. Para sahabat yang terkasih, ada sebuah pernyataan dari mereka yang masih berada dalam kegelapan mengatakan demikian.
Benarkah Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya tanpa ada saksi? Hal ini bagi saya dan mungkin bagi Bapak Ibu para sahabat menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi mungkin, karena dalam suatu kesaksian tentunya perlu ada orang yang menyaksikan pewartaan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Jika manusia dengan hati yang terbuka mau untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam, maka kita akan berusaha mengenal pribadinya secara lebih dekat dengan bersatu dengan Tuhan dalam pewartaan dan kesaksian hidup yang nyata. Ada banyak saksi dan juga kesaksian yang menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Guru Tuhan dan Guru. Tetapi terkadang muncul pikiran-pikiran manusia yang dangkal dan kadang menyesatkan kita dalam hidup ini, sehingga kita dengan mudah menghakimi Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Namun dalam kenyataannya, kita justru menganggap Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak peduli dan tidak mengasihi kita. Untuk itu, pikiran kita yang dangkal perlu diterangi oleh Tuhan melalui sapaan, sabda, dan perkataannya yang dalam bacaan Injil hari ini, bahwa Dia adalah terang dunia yang datang untuk menghalau kegelapan dunia. Tuhan adalah terang yang abadi, terang yang menyinari sampai ke hati manusia yang paling dalam. Marilah kita memohon rahmat terang dunia untuk menyinari kegelapan dosa kita dan dosa seluruh manusia, agar jalan hidup kita diselamatkan melalui belas kasih Tuhan. Semoga. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi umat yang jauh dari ajaran Tuhan, semoga melalui kesaksian hidup sesama dan juga kita masing-masing, dan sapaan Tuhan yang mereka dengar dari hari ke hari, menyadarkan mereka akan sikap hidup dan boleh kembali pada jalan yang benar, khususnya mengalami pertobatan di masa Prapaskah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan, Engkau lebih mengetahui pergulatan, sakit dan derita sesama saudari kami. Berilah mereka kekuatan, jamalah bagian tubuh mereka yang sedang sakit, agar mereka boleh mengalami kekuatan dan mujizat penyembuhan dari-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang mengalami goncangan iman, semoga firman yang didengarkan hari ini mampu membawa mereka pada cahaya yang memberi mereka terang, agar mereka boleh kembali mengalami kekuatan dan mempertahankan iman mereka dalam situasi apapun, karena Tuhan akan selalu menguatkan dan menopang kita dalam tugas dan pelayanan kita, dalam tantangan dan cobaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang saat ini tengah berperang, secara khusus Rusia dan Ukraina, semoga Tuhan menyinari mata hati kedua pemimpin negara, agar mereka boleh mengambil jalan damai dan beri peristirahatan yang kekal bagi jiwa-jiwa korban peperangan di negara Rusia dan Ukraina, dan berilah kekuatan bagi para pengungsi dan mereka yang sedang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.